adalah maksudnya diapain tuh minasang? Si Alisa itu apain? Diundang ke rumahnya Ueda. Ueda itu siapanya Alisa? Senpai desu ne, senpainya Alisa ya. Shinkyo itu apa sih maksudnya Shinkyo itu? Shinkyo? Tempat tinggal baru. Iya, rumah baru gitu ya. Maksudnya tempat tinggal yang baru gitu ya. Hai, bagaimana homekotobanya di situ yang mana minasang? Coba dibaca bersama-sama. Homekotobanya wa doko desu ka? Tekina otaku desu ne. Tekina, oh apa ini minasang? Otaku. Otaku ya. Minasang tahu semua ya, otaku ya, bukan otaku yang bukan otaku wibu gitu, bukan ya. Tekina otaku desu ne gitu ya. Maksudnya dia memuji rumahnya gitu ya. Arigato, demo ron ga aru kara mau kaisha yamerare kedo ne gitu ya. Di sini maksudnya apa sih? Ron itu apa sih ron? Pinjaman. Loan karena ya, jadi pinjamannya mungkin karena ini karena ada beberapa barang-barang pinjaman, jadi saya harus tetap kerja maksudnya gitu ya, nggak bisa berhenti. Kalau cicilan salah saya. Kalau loan tuh. Loan itu pinjaman ya, cicilan kayaknya cicilan juga sama saja ya istilahnya ya, ya Teru Pisang ya. Cicilan, loan sama saja pinjaman, cuma cicilan kan berarti kayak pembayarannya saja yang dicicil ya, bungkat subarai desu ne ya. Seperti itu ya, cicilan loan juga bisa ya, maksudnya dia. Tapi di sini kita fokus ke pujiannya gitu ya, suteki desu ne. Kemudian yang kedua adalah ini kayaknya orang asing juga nih ya. Nah, cewek kayaknya ini si Korea karena Minjun desu ne. Minjun wa ini bacanya apa minasang? Minjun wa nan desu ka? Tori? Torihikisaki no. Torihikisaki. Torihikisaki te nan desu ka? Ada yang tahu Torihikisaki? Torihikisaki adalah Customer. iya, customer ya atau klien gitu ya. Misalnya kita kalau kerja itu kan pasti kan ada namanya klien gitu ya, nasabah gitu ya. Customer-nya namanya Okamura Bucho desu ne. Jadi dia adalah seorang bucho ya. No tsukue no ue ni ada yang tahu ini apa nih? Apa nih? Igo tahu Igo? Igo tuh apa ya? Catur Jepang ya. Igo yang catur ya, oh ya. Igo sama shogi sama nggak sih? Beda ya? Sensei. Oh beda ya. Di Unsada ada apa? Ada Igo nggak atau shogi? Shogi kayaknya ada ya. Nggak adanya Karuta ya. Iya kayak yang saya ingat. Shogi ada sih saya. Oh shogi ya? ada. Oh ada ya shogi. Apa tuh bedanya sama Igo? Tahu nggak? Kalau Igo tuh cara permainannya agak mirip sama Ocelot. Iya kayak Ocelot. Ocelot. Pionnya juga kayak pion Ocelot juga, hitam putih. Oh gitu. Oh yang itu putih itu ya Igo ya. Kalau shogi mah beda lagi ya. Shogi Beda pionnya. Sama mirip kayak chess. Oh ya, yang kayak dia lebih kayak catur Sensei. Oh yang kayak catur tuh shogi ya, bukan Igo ya. Beda lagi ya. Iya itu ya, Igo desu ne. Igo no taikai de yūshū shita toki no kinen shashin ga kazatte aru no mitsukemashita. Kazatte aru desu ne, sedang terhias di meja ada fotonya Kamura Bucho sebagai kliennya itu menang shogi desu ne. Nah, Minjunnya dia bilangnya gimana minasang bersama-sama? Taikai de otsuyoin desu ne. Jadi ini bisa pakai ikeyoshi ditambah o di depannya. Otsuyoin desu ne. Karena kenapa? Karena mewe no hito dan apalagi dia soto no hito desu ne. Soto no kata klien ya. Oh ini minasang ga daisuki na keigo desu ne. Otsuyoin desu ne gitu ya. Bisa ditambahin o ya. Kalau tadi enggak ya, sute otaku ya. Sutekinya kan suteki saya. Tapi kalau suyoi bisa, jadi ini keyoshi bisa ditambahin o ya. So, chisana taikai dakara taishita koto nai desu yo gitu ya. Maksudnya apa sih taishita koto nai? Apa sih taishita? Bukan apa-apa. Bukan apa-apa gitu ya. Enggak penting kok, enggak keren kok, biasa aja gitu ya. Enggak penting kok gitu ya. Maksudnya enggak keren kok, biasa aja lah gitu ya. Ini sebagai dia merespon gitu ya, biasa aja ya. Di situ ya di Fumang wo Tsutairu to doyo desu ne, sama seperti yang bab kemarin Fumang Tsutairu ya. Jadi homeru toki ni tsukawareru kihon phrase toいうものはありませんですね. Tidak ada kihon phrase desu ne. Kihon phrase itu kan artinya frase dasar ya, kayak yang kita belajar di misalnya ketika susumeru toki desu ne, misalnya moshi desuru toki.
omochi itashimashou ka, gitu kan, mochimashou ka, onimotsu omochi shimashou ka, itu kan, nani mashou ka, itu kan sebagai kihong phrase-nya. Tetapi dalam fumang tsutairu ya, kemarin apa ya fumang tsutairu, masih ingat fumang tsutairu? Menyampaikan apa fumang? Pasan. Ketidakpuasan, keluhan gitu ya, keluhan atau nggak puas nih, itu sebenarnya nggak ada kihong phrase-nya, sama seperti homeru desu ne ya. Nah, kantana koubun de koutei teki na keiyoshi ya fukushi o tsukau koto ni yotte arawashimasu desu ne ya. Jadi bisa apa namanya diekspresikan sesuai dengan keiyoshi dan fukushi ya, adverbia dan kata keterangan ya, ikeo, kata keterangan dan kata sifat desu ne. Koutei-teki itu mengafirmasi kayak iya ya gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Jadi kalau kepada orang tua dan atasan atau yang tidak sejajar, kita bisa lihat ini ya. Tadi kan sudah di video ya. Ya, jadi pakai des apa nih di sini? Bisa ditambah? Desne. Ya gampang aja ya, desne gitu ya. Ya, kotobanya contohnya seperti steki itu kayak steki desne, sugoi desne ya, steki nakutsu desne ini kalau kepemilikan kayak tadi ya. Kutsu toka kabang toka fuku toka apalagi tadi kamigata desu ne, seperti itu ya. Nah, minasan perhatikan di sini ini adalah poin yang penting ya. Jadi homeru toki ni yoku tsukawareru keiyoshi wa misalnya i kan ya. I desu ne, sugoi desu ne, suteki desu ne, kirei na kabang desu ne, kawaii, kakoi juga bisa ya. Tetapi ternyata ada yang terdengar seperti kodomo poku kikoeru koto ga aru desu ne. Maksudnya apa sih? Kodomo poku kikoeru koto. Terdengar seperti cara ngomong kanak-kanakan. iya, kanak-kanakan. Kan kalau kita ngomong ke anak-anak kan mesti ngomongnya kawaii ne, sugoi ne gitu ya. Itu terdengar kodomo poku katanya ya. Kodomo poku kikoeru koto ga aru node aratamata bamen de wa tsukawanai hou ga ii desho gitu ya. Aratamata bamen. Ngerti nggak maksudnya aratamata bamen itu apa? Aratamata bamen? Keadaan formal. Iya, formal. Ini minasang yang ikut bijineso ya, jangan lupa ya. Aratamata bamen itu seperti formal gitu ya. Kalau kita ada ya suasana formal kita tahu sendiri seperti apa ya, misalnya di kantor, misalnya di apa gitu ya, apa namanya seminar atau apa ya, pokoknya hal-hal yang formal di sini itu apa namanya, jangan pakai yang kodomo poku ini ya, karena kedengar kayak anak kecil gitu ya. Nah, mochimono ya gaiken homeru toki ni tsukau kirei kawaii wa omoni jose ya jose teki na mono ni desu ne. Kalau yang cewek biasanya kayak kire gitu ya, kepada desu ne, kepada yang misalnya barang-barang seperti misalnya yang lebih ke perempuan gitu ya, kirei kawaii itu. Tapi kalau yang untuk laki-laki kita ngomongnya misalnya kakoi desu ne gitu ya. Hari bisa juga Gini ya, ditambah. kayak misalkan boneka gitu bilangnya kawaii. Kalau misalkan kayak motor, mobil, kendaraan, mau muji kendaraan nggak pakai kawaii gitu kan. Iya gitu, biasanya gitu. Jadi lihat barangnya dulu apa gitu ya misalnya. Atau kepada siapa gitu misalnya. Si cowok ini misalnya pakai moge nih. Oh, kakoi desu ne gitu kan. Nah, kalau misal ke cewek ya, kirei desu ne, kawaii desu ne gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi iya gimana? Kalau pakai yabai itu gimana Sensei? Yabai desu ne. Yabai desu ne. Coba gimana kalau bagi misalnya siapa yang yabai desu ne. Yabai bisa, tetapi ke apa namanya, ke yang lebih muda berarti ya, yang sepantaran atau yang ke bawahan ya. Kalau kita ke misalnya ke Mewe no Hito atau Shitashiku no Hito kayaknya agak paling orangnya kaget ya, apanya yang yabai desu ne. Ya, yabai desu ne. Sebenarnya yabai juga bagus ya, tapi kan beberapa kosakata ada yang kesannya tidak digunakan dalam aratamata bameng gitu ya, atau kepada orang yang lebih tua atau yang shitashiku nai desu ne. Bisa sebenarnya yabai desu ne. Apanya yang yabai misalnya kan. Orang kalau itu kan kaget. Tapi kalau yang sepantaran oke sih, boleh ya yabai desu ne. Ya, macam-macam sebenarnya ya. Yabai desu ne, homeru desu ne. Jadi yabai desu ne. Ya berarti kayak kesannya dia seperti sugoi desu ne, subarashi desu ne, yabai ne gitu ya. Kalau Teruki-san gimana? Yang pernah dengar yabai, kira-kira ada arti lain nggak? Bisa nggak buat homeru?
Bisa ya? Bisa. Buat Bisa enak sih, bukan Seth. sensei? Kalau enak. Bisa sih, Seth. Untuk menguji juga bisa, untuk keadaan kondisi gawat juga bisa gitu. Contohnya tuh misalkan teman saya beli kendaraan motor yang baru, merek baru yang keluaran baru gitu. Jadi orang belum pegang gitu. Bilang, "Oh, yaba ini sono baik ke Sugoijan." Seperti gitu gitu. Iya. Maksudnya, ada rasa kerennya juga, ada rasa hebatnya juga gitu. Yaba gitu. Oh, iya. Berarti benar ya. Berarti nggak salah saya ya. Jadi yabai bisa juga tadi seperti Teruki Sang bilang ya, bisa buat memuji misalnya ada motor keluaran baru beli ya, dia udah beli duluan ya. Yabai desu ne, sugoi desu ne, subarashi ne. Bisa saja, cuma mungkin lebih Tapi lebih ke itu temen sendiri yang atau yang dekat gitu. Iya kan ya. Nggak bisa menggunakan ke orang yang lain gitu, agak sopan gitu. Iya benar kan ya. Jadi yabai desu ne itu tadi bagus ya pertanyaannya ya. Bisa juga ke apa namanya, tapi ke meshita desu ne, ke bawahan, atau misalnya tadi taito ya, ke yang apa namanya sejajar bawahan ya, atau yang shitashi desu ne, shitashi hito ya. Jangan apa namanya, jangan yang ke atasan ngomong begitu ya ke bosnya. Yabai desu ne ya. Ya itu sama seperti sugoi desu ne. Terus tadi Malik Sang gimana? Kalau enak apa gimana? Yabai desu Iya, ne. sedengar saya kalau misalkan memuji makanan enak tuh bilangnya yabe, enak gitu. Yabe, ya itu sama. Bisa juga ya, jadi yabe. Yaba itu yabe gitu ya. Yabe, tapi pasti sama seperti suge di sini. Suge itu juga Iya, hai, sensei. Kayak gitu. plesetan dari sugoi dan plesetan dari sugoi, sementara yabe plesetan dari yabai. Di sini jadi yabe juga bisa, tapi bisa juga untuk misalnya memuji makanannya enak gitu ya. Makanannya enak. Ya, jadi kira-kira ya betul ya, bagus ya. Yabe di sini saya diingetin jadinya ya. Nah, jadi itu omoteru kimochi yori tsuyoku arawasu koto ga dekimasu. Jadi bisa mengekspresikan lebih kuat lagi gitu ya. Misalnya bumatsu di akhir kalimat desne ditambahin yone desne, yone itu aite ni ikikaseteru kanji ya kizuita kigatsu ima kigatsuita no dewa naku mae kara omotte ita toyu kimochi ga tsutawarimasu ya. Jadi maksudnya kalau kita ngomongnya pakai yone itu ya, saya sadarnya bukan baru sekarang kok sadar, dari dulu emang sadar kalau misalnya kamu keren gitu ya. Ima dewanaku maekara omuteita. Jadi saya pikir dari dulu emang keren kok gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa juga pakai yone di sini, pakai yo ditambahin yo di situ. Nah, Nihon no bunka dewa aite no kimochi, gaiken, kemudian apa lagi nih minasang? Kimochi, kok kimochi, mochi mono, terus apa lagi nih? Mochi, mono, terus gaikeng, terus apa lagi nih? Ada yang bisa baca? No? Noryoku. Noryoku, toka, apa nih sebelahnya noryoku? Seki, toka, terus apa lagi nih? Shokugyo. Shokugyo desu ne, shokugyo, dan satu lagi apa nih? Misalnya Gakureki. gakureki desu ne, gakureki ya. Jadi Nihon no bunka dewa, jadi dalam budaya Jepang itu kita bisa memuji ya homemasu yoku homemasu, misalnya mochimono, kepemilikan barang ya, misalnya bagus ya tasnya gitu ya. Gaikeng itu apa sih? Gaikeng itu penampakan. Jadi kayak hantu desu ne, penampilan desu ne. Penampilannya seperti apa? Kemudian juga noryoku dan jiseki ya, kemampuan dan kayak ya jiseki itu semacam ya prestasimu gitu lah, kemampuannya gimana, bagus nggak orang ini misalnya, keren gitu ya, pinter kerjanya bagus gitu ya misalnya. Shokugyo dan gakureki juga bisa, jadi pekerjaan dan latar belakang pendidikan gitu ya. Aite no jishin koto dewa naku aite no kazoku juga bisa ya. Aite no kazoku, kita puji kepada keluarganya aite desu ne. Nah, kita lihat di sini ada beberapa homeru taisho desu ne. Taisho itu apa sih maksudnya? Sasaran ya, sasaran atau objek pujian, apa yang dipuji gitu ya, sasaran pujian desu ne. Yang pertama, barang yang dimiliki, misalnya mochimono desu ne. Kayak tadi sudah ya. Ngomongnya gimana? Do desu ka minasang? Sutekina. Terus belakangnya ada desu ne, desu ne ya, sutekina otaku desu ne. Atau misalnya sono kutsu, apa gimana di sini? Kakkoi desu.
desu ne. Makanya di sini kan ada ne-nya ya, ne semua kan. Ini kan tadi diingetin tuh sama Mas yang tadi tuh, siapa tuh namanya? Sambung juku itu ya. Nah, itu mochimono ya, barang yang kita miliki. Kemudian bisa juga penampilan misalnya. Penampilannya gimana nih? Contohnya siapa nih yang dipuji nih? Oku Oh, sama oku sama okire des. Apa nih? Yone. Des yone. Masih ingat ya tadi des yone itu seperti ima kizuita no dewa naku. Emang dari dulu saya mikir ibu ini cantik kok gitu ya. Kire des yone, di sini ditambahin yo di sini ya. Kemudian honto ni kawaii o okosang desu ne ya. Okosang itu siapa sih? Anak. Anak Anda. orang. Ya, anak Anda gitu ya. Jadi kalau kita ngomong anak Anda itu pakai o ya, okosang atau okosama desu ne. Hai, kemudian bisa juga kemampuan noryoko tuh jiseki desu ne. Berarti di sini kalau jiseki kita lihat misalnya apa? Oryori ga totemo Ojozu desu. Jozu desu ne. Hai, jozu desu ne. O jozu desu ne. Atau misalnya marathon taikai de nyushou sareru nante. Apa nih di sini minasan? Sasuga desu ne. Sasuga desu ne. Bisa juga ya. Jadi ini adalah homekotoba desu ne. Nyushou ya. Nyushou itu kayak masuk ke nominasi gitu ya. Show itu kan kayak dapat hadiah gitu, dapat juara. Nominasi desu ne. Bisa masuk nominasi, keren ya. Sasuga desu ne ya. Bisa juga gyoseki atau gakureki. Misalnya terebi kyoko ni apa nih minasan? Apa minasan? Apa berarti? Tsutome desu ne. Tsutome maksudnya apa sih? Kerja. Bisa kerja di situ gitu ya. Bisa kerja di terebi kyoku gitu ya. Misalnya NHK toka apa namanya macam-macam gitu ya, bisa kerja di situ, keren ya gitu ya. Sugoi desu ne. Kita lihat semua di sini semuanya persamaannya sama, yaitu belakangnya pakai apa? Ne. Pakai ne ya, ketika kita cuma memuji menggunakan ikeoshi nakeoshi gitu ya, pakai ne. Sensei, sumimasen. Ya gimana? Maaf Sensei. Itu yang gaikeng kan yang oku sama okire desu ne. Kayaknya pun udah begitu, kayak masih Shitsure Sensei ya. Bener nggak sih Sensei? Maksudnya gini, saya pernah ada pengalaman di kantor gitu ya, bukan saya. Teman saya memuji istri bos gitu ya, orang Jepang. Itu dikomplain Sensei. Dikomplain? Katanya mungkin kayak apa ya, nggak sopan aja gitu. Agak bingung sih Sensei. Iya benar sih ya. Tadi saya juga baca banget hati-hati banget kayaknya Sensei untuk hati-hati yang banget, iya. Benar sih. Kalau aneh juga ya sebenarnya dari kalimat ini ya. Ibunya ya apalagi kalau yang memuji misalnya yang memuji perempuan sama laki-laki nih, tergantung ya. Yang memuji laki-laki ntar malah jadi betul Sensei, betul Sensei. Betul. Fitnah ya. Aku sama kire desu ne loh. Kok ngelirikin istri saya gitu ya. Aku sama kire desu yone desu ne. Nah, ini nggak dikasih tahu ya di sini. Sayangnya di buku ini kayak nggak ada kayak cuinya ya. Nggak ada cuinya ya, harusnya dicui mungkin ya. Mungkin yang bisa ngomong kayak gini misalnya sama perempuan atau siapa gitu ya. Masa bilang kayak gini gitu ya. Gimana kalau Teruki Sang tahu nggak ini maksudnya gimana? Bener nggak? Ada yang aneh nggak? Kayaknya ya gitu ya. Memuji terhadap orang yang lebih tua ya enggak sih, enggak menyinggung sebenarnya, cuma ini yang bikin bingung kan karena kenapa langsung orangnya ya. Oku sama okire desu ne. Ini nggak dikasih tahu bamengnya soalnya ya, jadi di buku ini mungkin hati-hati saja, tapi maksudnya buku ini bilang bisa sih, bisa buat memuji seperti itu, cuma hati-hati mungkin ya. Jadi apa namanya? Paling hati-hati aja kali ya. Jadi saya kasih bintang di situ. Nggak dikasih tahu soalnya ya di sini apa namanya cuitengnya di mana gitu ya. Yang ada cuiteng cuma masalah nanti ada sih cuma masalah pekerjaan. Kalau memuji pekerjaan itu kurang baik. Tapi kalau memuji di luarnya misalnya Shuminya bagus ya. Nanti kita lihat setelah ini. Ya terima kasih Wisnu Sang ya. Tadi Malik Sang, Wisnu Sang sama Teruki Sang, terima kasih penjelasannya sama pertanyaannya ya. Nanti coba saya saya cuy lagi yang bagian itu ya. Nah sekarang misalnya yang kedua yaitu taito atau meshita.
dan Shitashi Hito desu ne, memuji orang yang sejajar sepantaran atau bawahan ya misalnya. Ceritanya ini misalnya ke rumah temennya ya, orang asing ceritanya ya. Di sini ada orang barat mungkin ya, Rea. Di sini Rea wa tomodachi no Yuko no koto de Yuko no ie de kazoku shashin o misete moraimashita. Jadi dilihat foto keluarga gitu ya, album keluarga. Di sini Leanya memuji di sini. Di sini pujiannya di mana? Lea ini pujiannya ada di Kakoi ne. kakoi ne gitu ya. Oni-chan kakoi ne di sini maksudnya kakaknya ganteng ya, cakep ya gitu ya. Nah, tapi di sini Yuko-nya bilang, so kana gitu ya. Masa sih kayak gitu ya? Ini kayaknya dari pipinya tereru desu ne. So kana gitu ya. Kakoi ne. Di sini nggak ada desmas karena kepada teman sendiri gitu ya. Nah, yang kedua yaitu joku yang kedua adalah Kenji di sini orang ya namanya. Kenji ga daigaku no cafe de tomodachi to hanashiteru tokoro ni senpai no Nina wa ga yatte kite hanashi kakemashita. Jadi di sini yang memuji siapa, Nina atau Kenji di sini? Dare ga homemasu ka? Nina desu ne. Nina ga homemasu. Kenji ga Nina ni homeraremasu desu ne. Misalnya Ninanya memuji apa sih di situ? Kenji. Memuji apa tuh? Eken ikkyu gokaku shita n datte. Sugoi ne. Memuji apa di sini? Memuji apa ya? Dia sudah apa? Lulus. Terus N1. Terus N1 tapi in English di sini. Lulus TOEFL karena TOEFL bahasa Inggris ya. Uji kemampuan bahasa Inggris di sini. Kente itu artinya ini ya, Kente Shiken desu ne. Uji kemampuan bahasa Inggris. Jadi selain no ryoku shiken ada juga namanya Kente Shiken ya. Hai, karena saya juga jadi curhat ya, nggak dapat kuota terus, jadi saya ikutnya Kente Shiken ya, Nihongo Kente Shiken alias JTES desu ne. Gokaku shita n datte. Datte itu katanya gitu ya. Dengar-dengar kamu lulus ya? Arigatou gozaimasu. Sandome no chousen de yatto ukarimashita. Nah, dia kayaknya merendah nih dengan ngomongnya bagaimana? Sandome no chousen de yatto ukarimashita. Saya akhirnya berhasil setelah percobaan ketiga kali gitu. Iya, saya akhirnya lulus, akhirnya bisa ya. Ukaru desu ne, kemarin kan sudah ya. Ukarimashita sama dengan gokaku shita ya. Ini sama seperti gokaku desu ne. Hai. Shiken ni ukaru. Kalau shiken wo ukeru, mengikuti ujian. Tetapi kalau lulus ujian, shiken ni ukaru. Saya akhirnya lulus setelah 3 kali kok. Sandome no chousen. Chousen itu kayak challenge gitu ya. Setelah coba 3 kali gitu ya. Hai. Ya ini nggak pakai desmas, di sini langsung sugoi ne gitu ya. Nah ini tadi yang seperti yang udah dikasih tahu ya. Jadi pakai ne desu ne. Pakai ne atau dane desu ne ya. Langsung saja misalnya apa yang dipuji, sonokutsu kakoi ne, ya jangan lupa ne-nya, kalau enggak jadi aneh. Sonokutsu kakoi, selesai gitu ya, kamu cuma ngasih statement aja, tetapi kalau ditambah ne jadinya memuji orang, maksudnya memuji kepemilikan orang itu gitu ya. Jadi sepatumu bagus gitu ya, kakoi kutsu da ne. Hai. Atau misalnya yoku gambatta ne, yoku di sini sebagai fukushi ya. Kamu berusaha keras ya, maksudnya sudah effortnya udah bagus ya, yoku gambatta ne desu ne ya. Hai, ya jadi seperti itu kepada orang bawahan atau yang tidak yang dekat gitu ya. Bisa juga danse wa bumatsu ni ne no kawari ni diganti apa? Kalau danse bumatsu ni di akhir kalimat bisa ditambahin diganti na, desne-nya diganti na ya. Biasanya kalau na itu emang untuk laki-laki ya. Jadi kalau cewek jangan kebanyakan na desne ya. Mata ne no kawari ni yone o tsukau to aite ni ikikasete tadi itu ya. Jadi kayak kalau ada yone itu semacam kayak saya sudah sadar dari dulu kok gitu ya. Kalau kamu tuh keren misalnya gitu ya. Baik, seperti itu ya. Jadi bisa juga ditambahin misalnya ditambahin untuk kyocho suru, untuk menekankan. Ditambahin apa lagi nih di sini? Ditambahin apa saja minasang? Masih pada nyimak? Do desu ka? Hontoni. Hontoni, sugoku. Apa lagi tuh? Hontoni atau Sugoku. Satu lagi apa nih? Macho.
Ini baca cho desu ne. Nah, cho, tapi jangan ngomongnya ke shacho, ngomongnya cho desu ne. Ini cuma ke yang misalnya tadi itu ya sepantaran bawahan ya, atau orang yang deket gitu ya. Honto ni sugoku atau cho desu ne, cho kakui gitu ya, sering ya. Seperti itu juga bisa ya untuk kyocho desu ne. Nah, kita lihat di sini. Misalnya tadi ya barang yang dimiliki, misal mochimono, langsung itoke di sini des atau mas atau gimana? Langsung itoke dane ya gitu ya. Terus kono jaket tuh honto ni kakkoi ne. Ini gampang ya, honto ni kakkoi ini untuk kyocho saja. Honto ni apa? Kakkoi ne desu ne. Kemudian penampilan misalnya Yuji no imoto cho. Nah, ini juga ini gimana nih ini juga nggak tahu ya bener apa salah nih ya. Mungkin hati-hati karena ya Yuji no imoto cho kawaii na gitu ya. Ini nggak tahu yang ngomong. Ini kira-kira yang ngomong cowok cewek nih? Semoga cewek. Cowok sih, ada anaknya. Ada nanya di sini ya. Ini ada nanya kalau tadi kan katanya cowok ya. Bumatsunya itu belakangnya nah. Ya mungkin temennya gitu ya apa namanya. Wah cewek. Adiknya cakep nih, boleh juga gitu ya. Ini nggak tahu juga. Ini juga saya ya mungkin hati-hati saja. Mungkin kalau udah deket nggak apa-apa kali ya gitu ya. Nah, itsumo di sini apa nih? Pujiannya ada pakai Oshare. oshare, tetapi di sini kata kerja oshare fuku apa nih? Itsumo oshare na fuku Kiteru ne. So desu ne. Kamu kalau pakai baju cakep-cakep mulu ya gitu ya. Keren ya kalau pakai baju nih gitu maksudnya. Itsumo oshare na fuku kiteru ne gitu ya. Jadi dia memuji kata kerjanya. Maksudnya memuji dengan verba desu ne, kiteru ne, selalu pakai baju cakep ya, bagus ya gitu ya. Nah, bisa juga kemampuan desu ne, misalnya. Ini apa nih? Ini apa sih? Nani no tsukai kata. No tsukai kata sugoku umai yo ne. Hah? Sumpit. Kasih. Keren ya, pakai sumpitnya jago ya. Sugoku umai yo ne desu ne. Yo ne berarti tadi dari awal ya, ima kizuita no dewanaku, tapi dari dulu memang kayaknya kamu keren ya pakai sumpit bisa ya. Atau misalnya 3 歳からピアノを続けるんだってね。続けてるんだってね。3歳からピアノを続けてるんだってね。すごいねgitu ya. Di sini memang pujiannya sugoi ne gitu ya. Keren ya. Kerennya apa? Karena dari 3 tahun ya, dari 3 tahun sampai sekarang main piano terus gitu ya. Kalau di sana mungkin sebagai pujian ya, noryoku di sini atau jiseki ya. Jadi di jiseki-nya tadi bisa pakai sumpit sama main piano gitu, itulah noryoku atau jiseki. Bisa juga misalnya pekerjaan atau gakureki itu apa sih, kayak latar belakang pendidikan gitu ya misalnya. Wah, ini apa nih misalnya? Ngebanggain apanya di sini? Ngebanggain apa tuh di situ? Ngebanggain apa di situ? Todai sih, lulusan Tokyo Daigaku. Iya, bukan lulusan sih, kali ini masih. Oh, bukan. Kalau lulusan apa belakangnya minasang? Lulusan? Ing ya. So? Itu kanjinya bener nggak? So? Lulus? Lulus tapi minasang? Sotsu desu ne. Biasanya kalau lulusan itu ngomongnya itu kanjinya bener nggak sih? Saya lupa. Sotsugyo desu ne. Nah, sotsu itu lulusan. Jadi kalau misalnya Todai Sotsu nano, lu lulusan Todai gitu ya. Nah, di sini maksudnya dia memuji Todai sei nano gitu. Kamu anak Todai gitu ya. Sugoku atama inda ne gitu ya. Atama inda ne gitu ya. Di sini pinter dong gitu ya. Lu anak Todai, pinter dong gitu ya. Gitu misalnya. Kalau misalnya oto-san kaisha no shacho-san nan desho? Sugoi ne gitu ya. Bapaknya ini ya, shacho, bos ya, bos besar ya. Keren ya, sugoi ne gitu ya. Ini juga pujian desu ne. BTW yang bikin buku ini orang Todai bukan ya, jadi ya, memuji diri sendiri. Todai sei nano gitu ya. Nah, bisa juga di sini ya minasang nah strateginya ya, tadi kan sebagai objek atau sasarannya taisho di sini. Nah, sekarang adalah strateginya, yaitu yang pertama adalah misalnya kita bisa menyatakan harapan. Kibo imas desu ne ya. Kibo imas harapan. Saya juga pengen kayak gitu kan, berarti harapan desu ne. Misalnya gimana? Yo genrenya minasang sama-sama do desu ka? Watashi wa
Watashi mo Watashi mo itsumo Watashi mo tenitai desu. Teni iritai desu. Teni Suka. iretai desu. Teni iretai maksudnya apa sih? Dapat. Pengen ingin dapat mendapat juga. Diajak. Dapat ya. Pengen dapat juga saya gitu ya, pengen dapat juga gitu. Pengen dapat juga. Teni ireru desu ne. Kalau kini iru apa kini iru? Jangan kebalik ya. Suka. Ya, kalau kini iru suka ya, ini bacanya bukan hairu tetapi iru. Kini iru suka desu ne. Misalnya atau lagi watashi mo sonna funi naritai mono desu ne ya. Naritai mono desu, saya juga pengen kayak gitu ya maksudnya ya. Tai desu ne, jadi pakai tai. Kibo kan ingin. Atau misalnya itu ke yang atasan sama yang shitashi kunai. Sekarang kalau yang ke bawahan dan shitashi misalnya sonna no hoshii na gitu ya. Hoshii na, di belakangnya ada na desu ne. Atau misalnya watashi boku ore mo sore kurai uta ga umakattara na. Umakattara na gitu ya. Nah, di sini kan biasanya untuk cowok ya. Nah, desu ne. Umakattara na. Apa saya juga pengen bisa nyanyi sebagus itu, semerdu itu ya. Utaga umakattara nah gitu ya. Tara itu kan sebenarnya artinya bukan yang batara nara itu ya. Batara nara bai, bukan yang itu maksudnya. Kalau apa namanya, kalau bisa ya gitu ya. Gitu ya. Kalau saya bisa seperti itu sih ya gitu ya misalnya. Bisa juga urayamu. Ada yang tahu urayamu itu? Urayamu. Ikeyoshinya apa sih Iri. urayamu itu? Ikeyoshinya urayamu apa? Urayamashi. Urayamashi desu ne. Urayamashi. Ini kan ikeyoshinya. Kata kerjanya yaitu urayamu desu ne ya. Urayamu tuh iri. Tapi di sini maksudnya iri bukan jadi pengen nyantet gitu, bukan ya. Urayamu maksudnya wah, ina desu ne. Misal ya ini paling gampang ya ini urayamu ya urayamashi desu ne. Urayamashi kagiri desu. Nah, ini saya sebenarnya sedang nyari cuma belum dapat apa ya setsumenya yang pas ya, maksudnya kagiri des di situ itu ada yang tahu nggak maksudnya apa ya? Kagiri itu maksudnya saya ini sensei Gimana? ada rasa apa, ada terkadang ini kata ini bisa jadi sebuah kata bukan ironis sih, mirip kayak gomibun desu ne mitaina. Itu padahal kata-kata ini kata-kata memuji tapi apa ya, bisa menyakiti juga gitu. Jadi kagiri itu padahal kita nggak kayak gitu, tapi kamu bisa gitu ya, aduh enak banget ya gitu. Padahal Gitu kita ya. tidak gitu loh. Ada bisa gitu ya. Ureshi juga bisa ya, Teruki-san. Ureshi kan ada juga. Urayamashi kan cuma hanya jelasi aja kan. Cuma Jelas. jelasin. Tapi kagiri ini kalau salah pakai tempat tuh agak apa ya, menjadi kata-kata kasar juga gitu. Oh gitu Jadi, ya. kayak apa ya, yang tadi bilang, padahal kami ya seperti gini gitu. Ada seperti ada ini, makna begitu ya. tidak seperti Anda yang kayak gini gitu. Ya, itu kagirinya gitu loh. Ya. Selain urayamashi kan juga ada ureshi kagiri desu ne, ya nggak, Teruki-san? Ya Ada sih kan? kagiri ya nggak terlalu saya dengar sih. Kayaknya nggak ada yang ngomong seperti urayamashi kagiri sih. Ada sering kata-kata keluar gitu. Tapi ureshi kagiri sih nggak ada gitu. Ada juga soalnya kemarin saya lihat ureshi kagiri desu ne. Ureshi kagiri desu ya. Saya sih nggak pernah dengar, ya? maksudnya nggak pernah dengar. Ya, nggak apa-apa. Ya, makasih banget ya, Teruki-san. Nanti coba saya juga cek lagi ya. Jadi saya dulu lupa, saya juga pernah dengar ada ureshi kagiri des, sama kenapa pakai kagiri des gitu ya, maksudnya apa gitu ya. Kalau kita belajar dari Hyugen itu kan paling cuma misalnya nani kagiri des ne, kagiri yang artinya seperti uchi des ne ya, maksudnya ame ga nai kagiri gitu ya, okane ga nai kagiri wa gitu ya, tahu. Tapi kalau yang kagiri des ini yang Ikeyoshi sama kagiri des, minasan mungkin nanti bisa lihat di referensi yang lain ya di internet ya. Saya nemu ini memang urayamashi kagiri sama ureshi kagiri juga ada ya. Nah, itu mungkin agak susah dijelaskan ya. Ini adalah Hyugen des nih, ada ungkapan, ada ekspresi yang tersembunyi dari situ gitu ya. Tadi contohnya dikasih tahu sama Teruki-san. Jadi kayak urayamashi kagiri des. Bikin kali ya. Mungkin kalau dari di bahasa Indonesianya kayak lu bikin iri gitu ya. Kamu bikin iri. Ya, bikin iri, tapi apa ya, kalau salah pakai tempat sama orang itu
Bisa jadinya irinya tuh kelewatan gitu. lewatan gitu ya. Kagiri desu ne. Ah, bikin iri aja gitu ya. Wih, keren ya Iya, bikin seperti itu. iri. Iya itu ya. Jadi ada rasa yang mungkin nggak bisa diungkapkan di situ, tapi sebenarnya mengandung rasa itu ya. Hai, terima kasih Setsume-nya ya, Teruki-san, apa namanya, mungkin Minasang yang lain apa namanya bisa sambil lihat di referensi deh itu maksudnya gimana, kagiri ya. Jadi ada makna yang tersembunyi di situ. Jadi memang harus hati-hati ya namanya komunikasi ya. Jadi kita lihat yang standarnya aja seperti apa deh gitu ya misalnya. Hai, bisa juga i desne. Desne itu juga urayamu desne. Ya, paling gampang ya urayamashi desne atau ina gitu ya. Ina itu kan wah, saya juga pengen nih gitu ya. Nah, bisa juga honshin atau honjin ya. Honshin atau iu menyatakan perasaan yang sesungguhnya misalnya. Hontou ni so omoimasu yo. Saya mikir kayak gitu loh, beneran gitu ya. Atau misalnya iya oseji janaku. Maksudnya apa oseji itu minasang? Bukan apa ya? Oseji itu apa? Oseji? Basa-basi. Menyanjung ya, oseji itu ya. Seperti semacam ini bukan apa sih namanya menyanjung gitu, enggak sih, emang Kan gombal kok gitu kali Sensei. iya, bukan gombal juga bisa bahasa bahasa gaulnya gitu kali ya. Jadi ini enggak gombal kok, ini beneran nih, aku ngomong tuh beneran gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak susahnya Jepang saya. Jadi oseji janaku ini sebenarnya bisa dibilang honne dan tatemae gitu. Oh gitu ya, bisa hone, bisa tatemae ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu cakep tapi bilang okirei desu ne gitu. Tapi dalam hatinya kan ini orang jelek banget mukanya gitu kan ya. Nah, ini namanya oseji biar lawannya itu gak membuat senang atau ya buat apa namanya? Buat ini aja lah, buat biar Ya, lawannya nggak sedih gitu aja. lawannya senang ya gak bikin ya jelek gitu kan ya. Tapi padahal dirinya kan enggak tuh. Nah, itu oseji. Nah, oseji janakuっていうのはya ini mau menandakan bahwa saya nih ngomong dari sungguh-sungguh dari hati saya gitu, tapi padahal bohong gitu. Rata-rata bohong. Gitu ya? Janaku kirei desu yo gitu. Rata-rata bohong. Yang pakai kata-kata kayak gitu. Oh gitu ya? Iya ya. Saya tulus nih enggak ya maksudnya enggak menyanjung gitu ya. Saya tulus nih bener nih saya ngomong, tapi malah sebenarnya banyak yang bohong gitu ya, Teruki-san ya? Iya. Nihongo jouzu desu ne gitu. Padahal enggak, tapi ya hontou nihongo jouzu desu ne gitu. Tapi dalam hatinya apa? Itu hanya Tuhan yang tahu dah saja. Tapi kalau dia sampai ngomong, iya oseji janaku, wah ini bisa jadi memang orangnya tulus kali ya, emang beneran kok saya tuh nggak mengada-ada gitu ya, saya tuh tulus kok gitu ya ngomongnya kalau siapa kamu tuh bagus gitu ya. Tapi nggak tahu ya dalam hati seseorang mah nggak kelar-kelar ya, kita nggak bisa menilai deh nih dalam hati orang nggak ada yang tahu. Ya jadi ini memang kesannya sepele ya minasanya. Atau misalnya uso janai yo gitu ya. Saya nggak bohong kok gitu ya. Honto nih gitu ya. Ini masalah hati seseorang mah mana ada yang tahu ya di dalamnya ya. Ya, memang seperti itu ya komunikasi dalam bahasa Jepang tadi seperti yang disampaikan Teruki-san memang susah ya, susah gampang ya. Jadi ada makna tersembunyi dari situ ya. Memang karakternya orang Jepang kalau kita tahu kan memang ada hone tatemae-nya. Ya kita pun juga ada seperti itu yang ngomongnya oke di depan tapi di belakangnya sebenarnya biasa aja gitu ya. Hai, minasang bisa juga tentang ogesa ni hometai toki desu ne. Ogesa itu apa sih maksudnya ogesa? Ada tahu ogesa apa? Secara ini lebay. Dilebih-lebihkan. Berlebihan ya ogesa desu ne. Ogesa desu ne. Ogesa ni hometai toki wa ini juga bisa mengkumiawasekan strategi di bawah ini ya. Misalnya kumiawase itu kayak dikombinasikan gitu ya. Misalnya coba dibaca Miko dan Akane. Cewek-ceweknya masih ada kan ya? Oh, ada yang belum masuk. Hai. Coba dibaca Dahlia sama Desti ada? Hai. Ya, coba diekspresikan, coba dibaca. Contohnya gimana tuh re-nya? Bisa sih Buri. Ya. Gimana? Akane-nya siapa tadi? Jadi Akane? Des.
Desti ada? Bisa sih. Pisang. Oh, Destinya hilang. Ada, tadi ada. Ada ya, tapi suaranya nggak kedengeran. Sashiburi, terus? Sashiburi. Are? Are? Sugoi yaseta ne. Apa mic-nya rusak kali ya, Desti ya? Sensei. Ya, ya, bisa kedengeran. Hai. Ya, lanjut aja. Sashiburi. Are, sugoi yaseta ne. 夏休みにダイエットをしたんだ。へえ、そうなんだ。モデルみたいだね。羨ましいな。本当。 Gitu ya. Jadi maksudnya dia 2 kali homeru desu di sini ya. Yang pertama sugoi yaseta ne gitu ya. Sekarang jadi langsing nih gitu ya. Biasanya kemarin natsuyasumi saya diet desu ya. Enggak, ini kan apa namanya node desu alasan ya. Model mitai da ne. Kayak model ya, cakep banget langsing gitu ya. Urayamashi na gitu ya. Di sini urayamu desu ne. Apa? Gitu ya. Honin dato omou. Honshin desu ne. Jadi honto ya. Jadi ini menunjukkan honshin dato iyu. Saya mengatakan yang sebenarnya ya. Nah, minasang di sini yang hati-hati adalah bahwa di sini katanya kaiwa no hinto ya. Mewe no hito no noryoku jiseki wo homeru toki ni chuiten. Toki no chuiten. Ini adalah poin yang kita harus perhatikan ya. Hati-hati di sini ketika memuji atasan, tetapi noryoku dan jiseki ya. Contohnya gimana misalnya? Jadi bahwa mewe no hito no noryoku ya jiseki homeru to jibun ga sono hito wo hyouka dekiru tachiba. Ya, jadi maksudnya kalau kita memuji bos kita atau atasan kita gitu ya, kesannya jadi saya yang menilai gitu ya. Kita yang menilai orang ini. Jadi posisinya jadi kita yang menilai. Harusnya kan kalau menilai ini kan dari atasan ke bawahan gitu ya. Nah, apa namanya? Jibun wa meshita dewanai toyu meseji wa ga tsutawarimasu. Jadi kesannya kayak saya bukan bawahan, tetapi justru saya yang atasan. Makanya shitsure ni kikoete shimau koto ga arimasu. Contohnya misalnya ini beberapa contoh di sini ya, misalnya itsumo handang ga tekikaku desu ne, tekikaku desu ne, misalnya apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Itsumo handang ga tekikaku desu ne, ada yang tahu? Apa ya kira-kira? Handang ga tekikaku desu ne. Kalau dari kanjinya kaku itu kan kaku tashika desu ne. Jadi kayak pasti gitu ya. Apa sih namanya, pas gitu ya, penilaiannya pas ya gitu ya, bener nggak minasang? Ya gitu ya, penilaiannya pas ya gitu ya, Akurat. misalnya gitu ya, arubaito no saki no joshi, arubaito saki no joshi berarti kepada atasan tempat kita arubaito. Atau misalnya nihongo no sensei ni misalnya kyou no jugyo wa totemo yokatta desu yo gitu ya, toitari suru to shitsure nanode chui shimashou, katanya begitu ya. Jadi justru jangan memberikan pujian kepada atasan atau orang yang posisinya lebih tinggi misalnya tentang pekerjaannya gitu ya. Jadi nggak perlu. Jadi soalnya kesannya kayak hyoka, kayak menilai, desne. Tetapi kalau kita memuji di luar itu, misalnya hobi, misalnya bos pintar main tenis nih, pintar main golf nih, misalnya kachou wa tenis ga hontou ni ojouzu desu ne, gitu ya. Atau misalnya hontou ni subarashi play desu ne, gitu ya. Itu wa mataku mondai nai desu ne. Jadi nggak masalah kalau di luar pekerjaannya ya. Jadi karena kalau di dalam pekerjaannya seakan kayak menilai gitu ya. Jadi hati-hati desu ne. Seperti itu. Ya, jadi beberapa hint atau kosakata ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu merespon desu ne ya. Minasan masih pada nyimak ya. Ii desu ka? Daijoubu desu ka? Ya, ini penting juga minasang ya. Jadi teman saya aja ada yang sedang S3 lagi meneliti tentang home kotoba. Jadi banyak sekali home kotoba yang kita tuh tidak tahu gitu, dan harus hati-hati penggunaannya juga ya. Pertama, kita dipuji oleh atasan, maksudnya di sini ya. Dipujinya oleh atasan. Uke ireru berarti ketika kita menerima ya, kita menerima pujian itu. Jokyonya kita lihat di situ ya. Yosef wa shuppansha de internship wo shite imasu. Yosef lagi ngapain? Yosef sedang
Magang. Sedang magang di Perusahaan penerbit. publishing desu ne. Publishing. Kayaknya lagi ada itu ya, magang di publishing ya di kampus ya. Yosef wa shuppansha de internship o shite imasu. Joushi no Murakami kachou ni hanashi kakeraremashita. Terus Murakaminya bilang gimana nih, Minasang? Ngomong apa? Yosef kun wa hayai ne. Nah, Yosefnya menanggapi itu gimana? So, you Hai, so itte itadakete ureshii desu. Te itadakeru berarti kan Anda melakukan sesuatu untuk saya. Kalau kamu ngomong begitu saya senang gitu ya, maksudnya gitu ya. Wah, saya senang loh dibilang kayak gitu ya. Oh, cepet ya kerjanya ya, kayak gitu ya. Oh, wah, saya senang dibilang begitu gitu ya. Hai. Kemudian di sini ada strateginya, yaitu misalnya yorokobi wo arawas, menyatakan kegembiraan desu, senang gitu ya. Misalnya, nah ini sering juga Minasang juga harus tahu. Ini kan kalau kita ngomong sama tadi misalnya dipuji sama sensei atau dipuji sama atasan ya, orang yang di atas. Contohnya apa nih? Ini semuanya pakai desu karena desmas, pakai teneke pasti ya. Apa nih? Ini sering loh dipakai nih. Apa nih? Ada yang tahu? Koe, perhatikan Minasang, koe desu gitu ya. Maksudnya kayak saya apa ya, merasa terhormat. Saya merasa terhormat dibilang begitu misalnya, atau saya merasa terhormat bisa bersama Shacho misalnya, Shacho atau sensei to go issho dekite koe desu. Saya terhormat bisa bersama misalnya, atau bisa satu acara bersama gitu ya misalnya. Atau so ite itadakete ureshii desu. Makanya tadi kan contohnya ite itadakete ureshii desu, ini dipakai Minasang yang kayak gini nih. Dalam kalau dipuji kita memang bilang seperti itu, koe desu atau ite itadakete. Tapi kalau untuk bawahan misalnya cukup kita ngomong ureshii saja ya, ureshii gitu ya, atau kini ite moraete yokatta na ya. Syukurlah kalau suka gitu ya, yokatta tadi kan syukurlah kenapa kalau suka, kini ite moraete yokatta gitu ya. Yang kedua adalah kangsha suru, berterima kasih. Apa nih Minasang, ini sering nih ya, Minasang ga daisuki na keigo desu ne. Kore ga yoku mata baming ni detekuru kotoba desu ne. Ini bacanya apa Minasang? Oh, sore irimas. Sore irimas ini artinya banyak ya, bisa artinya sumimasen bisa ya. Sore irimas ternyata adalah kangsha yogen. Nah ini kan nggak tahu kan, kalau kita nggak ngerti kan nggak tahu ternyata sore irimas adalah kangsha yogen. Misal ada yang Minasang mau meneliti nih bentuk-bentuk kangsha yogen dalam bahasa Jepang. Contohnya misalnya sore irimas. Ya. Tapi kalau tambahin enggak jadi kayak permisi gitu ya Sensei ya? Sore irimas ga, iya. Tapi kan belakangnya ada kata lagi ya. Sore irimas ga nani gitu ya. Bisa juga permisi, benar. Sumimasen. Jadi sore irimas bisa artinya sumimasen, bisa juga seperti arigatou gozaimasu ya. Sore irimas. Sore itu kan artinya apa sih? Sore itu sama seperti kowai desu ne, takut gitu ya. Ya, takutnya masuk gitu ya. Sore irimas. Jadi bisa sumimasen atau arigatou gozaimasu ya. Atau misalnya kalau ke bawahan ya cukup domo atau arigato saja cukup ya. Nah, ini karena ke atasan pakai sore irimas, kokoe desu, so itadakete ureshii desu, yutte itadakete ureshii desu, arigatou gozaimasu itu kan sama orang yang lebih tua. Yang kedua, yang ketiganya bisa afirmasi misalnya kote tekina setsume. Kote itu kan maksudnya kayak iya ya, sama saya juga merasakan hal yang sama misalnya gitu ya, atau mengiyakan gitu ya misalnya. Watashi mo di sini contohnya. Watashi mo kini itterun desu. Saya juga suka tuh gitu ya. Atau misalnya watashi mo manzoku shite imasu. Saya juga merasa jisekinya ini merasa puas gitu ya. Atau misalnya kalau ke yang shitashi gitu ya, misalnya sama orang bawahan, okini iri nanda. Atau misalnya gambatan nda gitu ya. Noda desu ne, bukan des ya, namanya menekankan desu ne. Okiri ini nano des. Gambatan nano desu ne. Nah, bisa juga yang terakhir adalah doi shimasu, menyetujui desu ne. Misalnya, yoku iwaremasu. Itu saya sering dikatain tuh begitu ya, yoku iwaremasu desu ne. Atau misalnya kalau ke bawahan kita ngomongnya gimana nih?
decho atau daro Daro. gitu ya. Atau mane gitu ya. Tapi dia biasanya digunakan oleh laki-laki ya. Omoni dan seka tsukawareru desu ne. Mane gitu ya. Menyetujui, kalau kita lihat menyetujui ini tidak dipakai kepada atasan ya. Ini kan atasan, icon atasan ini nggak ada di sini kan. Jadi kalau ke atasan nggak usah doi suru desu ne. Ya, saya sering kok dibilang begitu gitu ya, yoku iwaremas, nanti jadi kesannya bagaimana ya. Tadi uke ireru, yang kedua adalah uke irenai desu ne. Uke irenai. Ya, ini juga hati-hati di sini ya, karena mungkin kalau yang nggak tahu juga bakal salah respon ya. Uke irenai minasang. Contohnya gimana nih? Joukyo wa, kuku wa, orang mana ya kuku? Kuku wa kaishain desu. Hiru yasumi ni senpai no Watanabe ni hanashi kakeraremashita. Watanabe desu ne. Watanabe bilang gimana ke kuku minasang? Itsumo いつもお弁当作ってきて偉いね。偉いね。偉いねですね。いつもお弁当作ってきて偉いね。いいえ、そんなことないです。Ya, ini oke irenai hyogennya di sini. そんなことないです。料理が好きなんだけど、料理が好きなだけなので、好きなだけ. Cuma apa? Kalau 好きなだけ maksudnya cuma suka masak aja gitu ya, cuma suka masak aja gitu ya. Ya, nah, erai desu ne. Tetapi beda lagi kalau misalnya eraso. Ada yang tahu eraso artinya apa? Eraso? Eraso itu Sombong. Sombong. iya, songong ya, sok-sokan eraso desu ne. Nah, hati-hati ya. Kalau erai beneran gitu ya, erai memang erai sugoi. Erai desu ne, erai ne. Jangan eraso nih, kalau eraso jadi menilai, sombong ya, songong ya, sok-sokan gitu ya. Sonna koto nai desu, mungkin minasang semuanya sudah tahu ya, pasti kita ngomongnya sonna koto nai. Nah, kita bisa strateginya ketika kita uke irenai, tadi kan kita uke irenai desu ne, menyangkal gitu ya, kita bisa engryo desu ne, engryo ya, ini bacanya ya, engryo. Tahu ya engryo ya, merasa sungkan misalnya. Contohnya gimana kalau sungkan di sini minasang, coba dibaca bersama-sama. Ohazukashi desu. Hazukashi. Nah, ini nih muncul lagi nih tadi. Ohazukashi kagiri desu. Oh, kagiri ya. Iya, yang tadi muncul itu yang jadi pembahasan tadi tuh, kagiri. Oh, ini bisa nih kayaknya dibikin skripsi nih. Makna dari kagiri ya. Apa sih maknanya kagiri gitu ya? Enggak hanya cuma yang muncul di hyogen aja tuh. Nai kagiri dewa, ini juga kagiri des, apa ya artinya? Ternyata sulit diterjemahkan, ternyata mengandung makna ini ya, kan jadi ketahuan di situ ya. Atau misalnya iye sonna desu ne, ini agak susah sih ininya, apa namanya, kayak intonasinya kalau nggak salah ke bawah ya, iye sonna gitu ya, enggak gitu ya, merasa sungkan gitu ya. Misalnya ada juga misalnya apa nih, kalau misalnya dipuji kita ngomong apa nih? Apa nih bacanya kalau kepada orang yang Tereruna. tereru desu ne, tereruna, tere desu ne. Tereru itu kayak wajahnya memerah gitu ya. Aduh, malu gitu ya maksudnya ya, tereruna gitu ya. Atau misalnya mau yamete kureo gitu ya. Ini memang harus ekspresif, mengekspresikannya harus ekspresif. Tereruna gitu ya. Atau misalnya tadi kan sungkan ya, kalau sungkan tuh kayak iya tapi enggak tapi iya gitulah ya, enggak iya tapi malu-malu tapi iya gitu ya. Tapi ada juga misal doi shinai, kalau tadi ada doi suru, ini doi shinai, merasa tidak setuju. Nah ini sering keluar juga nih, apa nih minasang? Tondemonai desu. Tondemonai desu yo, iya ya tondemonai desu gitu ya. Sonna koto nai desu, sama saja tondemonai desu, sonna koto nai desu gitu ya. Sonna koto nai yo. Taishita koto nai yo gitu ya, cuma bedanya desmas saja kalau atasan bawahan ya, jadi bisa juga gitu ya. Jadi minasang perhatikan, jadi doi shinai no mae ni wa meiwe no aite ni taishite wa iye ya iye. Jadi perhatikan iye dan iye ya. Taito ya meshita no aite ni taishite wa iya. Ini kalau cowok bisa ngomong iya, atau kalau perempuan bilangnya apa nih? Apa minasang? Itu bacanya uun atau
gitu ya. Gitu ya. Bukan un yang ini juga ya, bukan kalau ini bacanya gitu ya. Kalau uun ini bacanya gitu ya. Kalau itu cewek, kalau cowok ngomongnya iya desne. Yoku tsukawarimasu. Perhatikan itu i-nya satu saja ya. Iye wo tsukau koto wa hotondo arimasen. Ya, kalau kita tahu kan yang baku itu kan iye. Kenapa? Karena iye wo tsukau to aite no iken o tsuyoku hite suru. Jadi kesannya kayak menolak menolak dengan tegas si pendapat lawan bicara. Enggak gitu ya. Jadi terdengar shitsure. Jadi iye tidak digunakan karena terkesan menyangkal pendapat dengan kuat sehingga terkesan tidak sopan ya. Jadi pakainya iye atau iye. Kalau laki-laki pakai iya atau perempuan pakai gitu ya. Itu kalau ke sejajar dan bawahan ya. Hai, sekarang yang ketiga yang terakhir yaitu hakiri kotaeta kunai toki. Kotaeta kunai, nggak pengen maksudnya ya bingung lah ngomongnya gimana ya. Kotaeta kunai, nggak pengen menjawab, merespon secara tegas ya. Contohnya, Ayumi wa tomodachi no Genevieve ya. Ni hanashi kakemashita. Ya, Ayumi wa tomodachi no Genevieve ni hanashi kakemashita. Ayumi bilangnya gimana? Gimana minasan, masih pada nyimak ya? Dikit lagi. Do desu ka? Hai, masih nyimak Sensei. Wah, ngomong apa tuh? Sono yubi wa. Wah, sono yubi wa kawaii. so kawaii. Terus jawabannya? 本当 Kere sini katte morattaんだ. Gitu ya. Wah, dipuji desu. Wah, cincinnya cakep bener gitu ya. Chou kawaii. Oh, kelihatan aja tuh ya gitu ya. Kecil padahal ya. Honto. Kare shi ni katte morattaんだ. Oh, dibeliin sama cowok saya gitu ya. Itu ternyata cincin ya di jari desu, nggak kelihatan ya. Hai. Nah, home kotoba wo ukeireru to aite no hyouka wo mitomeru koto ni narimasu ga kensong wo arawasu koto wa dekimasen. Ada yang tahu kensong itu artinya apa sih? Kenjogo. Kengsong. Kengsong itu artinya apa sih? Kayak humble desu ya, rendah hati, maksudnya yang merendahkan gitu ya, rendah. Kengsong, kenjo desu humble ya. Jadi kalau home kotoba ukeireru to, kalau kita menerima home kotoba itu memang mengakui penilaian lawan bicara sih, tapi bukan juga bermakna kita ini rendah hati gitu ya. Nah, hanta ini sebagai kebalikannya itu ukeirenai henji wa kensong shiteru koto tsukaeru koto wa dekimasu ga. Ya. Jadi ketika ukeirenai itu sebenarnya juga bisa menyampaikan rasa humble itu, tetapi aite no hyouka o hite shite shimau koto ni narimasu. Jadi kesannya kayak menolak penilaian dari lawan bicara. Jadi kita bisa lihat strateginya seperti apa nih di sini ya. Nah, minasan contohnya yang pertama strateginya adalah homekaisu. Homekaisu itu apa sih? Homekaisu? Puji balik. Puji balik. Ya, puji balik aja kalau misalnya kita merasa enggak, ini kok hakiri kotai takunai ya. Misalnya, sensei no udemae ni wa tote kanaimasen yo. Oh, ini belum saya cek. Tote kanaimasen, maksudnya gimana ya? Saya, kemampuan saya enggak seperti sensei kali ya maksudnya ya. Udemae itu kayak mengalahkan sensei. Gimana? Iya, maksudnya kayak enggak sehebat sensei kok gitu. Oh gitu ya, benar-benar nggak sehebat gitu ya. Saya nggak sehebat itu kok gitu ya, nggak sehebat siapa gitu misalnya ya, nggak sehebat atasannya atau misalnya gurunya gitu ya. Saya nggak sehebat misalnya di sini sensei atau shacho gitu ya, saya nggak sehebat itu kok ya. Tote kanaimasen yo gitu bisa juga ya. Ini bisa dipakai aja nanti kalau misalnya dipuji atau apa ya. Atau kacho no kabang mo totemo suteki desu ne. Nah di sini kan mo-nya ini kan berarti juga ya. Punyamu juga cakep kok gitu ya maksudnya ya. Atau misalnya Yumi mo sugoi janai. Nah di sini bacanya jangan sugoi janai. Nanti artinya jadi ini bukan artinya sugokunai ya, tetapi sugoi janai. Bukannya keren juga ya gitu maksudnya. Yumi mo sugoi janai gitu ya. Omae no kanojo datte kawaii yo. Ini mungkin nggak tahu ya, ini bahasanya cowok kayak omae no kanojo datte kawaii yo ya. Bisa sih tapi ke
teman ini yang citasi desu. Yang kedua adalah misalnya apa ya, okage dato iu, okage, hoka no hito atau mono no okage. Apa sih okage maksudnya? Okage adalah berkat, gitu kan ya? Berkat ya, tahu ya minasang ya? Okage itu beda dengan se ya minasang ya. Misalnya kimi no Kebalikannya se. sensei. Kebalikannya ya. Kalau okage kan berkat, ada rasa arigatai kimochi ga arawashimasu desu ne kalau okage. Tapi kalau se kan gara-gara, jadi menyalahkan desu ne. Sensei no okage nan desu. Enggak, ini berkat, misalnya berkat sensei misal, atau ga yokatta dake nan desu. Ini desu ne. Ada yang tahu, ini sering juga nih. Ga yokatta dake nan desu. Itu apa? Cuma Beruntung sensei. Beruntungan. beruntung aja gitu ya. Kan sering ya kita dalam bahasa Indonesia juga ada kali ya. Enggak cuma ini aja, cuma faktor luck aja kemarin gitu ya. Cuma beruntung. Hoki sensei. Oh ya, hoki desu ne. Hai. Cuma hoki aja kok gitu ya. Hoki saja desu ne ya. Kalau ga yokatta dake nan desu. Hoki aja kok gitu ya. Bisa juga misalnya dapat dari temen nih. Tomodachi ni moratta nda. Atau tama-tama dayo. Nah, ini bahasa Indonesianya apa nih minasang kalau nerjemahin tama-tama? Tama-tama dayo. Apa sih tama-tama maksudnya? Jarang-jarang ya? Atau gimana? Kebetulan aja ya? Bisa ya. Kebetulan aja kok inilah gitu ya maksudnya. Sama mirip-mirip kayak ga yokata dake desu ne. Kebetulan saja kok gitu ya. Hai. Nah, yang ketiga bisa juga minasang kei desu ne. Kei wo setsumei suru. Kei desu ne. Kei itu misalnya kayak apa ya? Bukan proses ya. Kayak misalnya gini, saikin kattan desu. Iya, ini baru beli nih, baru beli kok gitu ya. Atau zuibun renshu shimashita. Misalnya, tenis juga jouzu desu ne. Ya, soalnya saya latihan terus sih. Jadi sebenarnya dia merendah gitu ya. Saya bisa nih ya karena sering latihan aja sih gitu ya. Atau misalnya netto de mitsukatta nda, ini nemu di internet nih gitu ya. Jadi bisa bilang begitu. Atau misalnya jitsu wa kyonen kara ryori kyoshitsu ni kayotteru nda desu ne. Kayotteru maksudnya pulang pergi gitu ya, apa namanya, atau saya ngikutin kelas cooking class dari tahun lalu gitu ya. Maksudnya dia ingin humble dengan kamu bisa ya karena saya terbiasa, atau misalnya karena saya memang setiap hari latihan jadi begini gitu ya, atau saya dari tahun lalu ikut cooking class nih jadi masak kayak gitulah maksudnya ya. Bisa juga kakunin suruh, misalnya mengkonfirmasi, bisa juga ya misalnya kalau nggak pengen jawab gitu, misal so desu ka gitu ya, atau honto desu ka, atau honto gitu ya. So itu juga bisa ya ketika kita kakunin. Dan yang terakhir adalah hite tekina setsumei wo suru, menyangkal desu ne ya. Jadi menyangkal, misalnya gimana nih sangkalannya apa nih di sini? Misalnya dipuji nih. Wah, ii toke desu ne, takasona toke desu ne. Ngomongnya apa di sini? Ya, Yasumono desu kedo. Yasumono desu kedo. Murah, barang murah kok gitu ya maksudnya ya. Ini murah mah gitu ya. Murahnya seberapa? Murahmu atau murah saya gitu ya, barang murah kok gitu ya. Yasumono desu yo gitu ya. Ya, 10年かかってやったこの程度です。10年かかってやっとこの程度です. Maksudnya ini apa maksudnya? Kok Jozu? Enggak sih, saya 10 tahun kayak gini baru bisa begini gitu ya. Maksudnya selama itu saya baru bisa begini gitu ya, bukan hal yang instan, maksudnya dibilang begitu. Atau misalnya yang kedua bisa sugoku furuin da kedo ne, misalnya ya. Ini kan tergantung ya minasang mau ngomong apa, ini tergantung juga dia dibilang apa, kok ngomongnya begini, sugoku furuin da kedo ne misalnya. Atau demo zenzen motenai nda yo. Motenai itu apa sih maksudnya motenai minasang? Terkenal. Iya, nggak apa ya, maksudnya nggak populer gitu ya, nggak populer kok, B aja lah gitu maksudnya ya. Ini B aja sih ya, zeng-zeng motenai dayo gitu ya. Ini pemilihan kosakatanya yang pasti sesuai dengan apa yang diterima gitu ya. Emang dikatain apa, ngomongnya kayak gini gitu ya. Jadi dilihat konteksnya juga. Jadi beberapa banyak kosakata yang kita mungkin nggak paham gitu ya, kayak tadi itu ya, misalnya ada kagiri des, toka ya, kemudian koe des, ne, hai. Nah,
dikit lagi nih minasang ya. Jadi ada juga misalnya antara Lukas dan Daichi misalnya ya dipuji. Sono kabang ii ne. So, kekko furuin da kedo ne gitu ya. Maksudnya dia bilang, oh ini tasnya udah lama kok. Ya pasti kita kan selalu gitu ya kalau dijawab tasnya bagus ya. Ah udah lama kok. Baru ya? Enggak udah lama gitu ya. Pasti ngomongnya begitu ya. Furuin da kedo ne gitu ya. Jadi bisa juga itu menjelaskan kengsong atau humble. Nah, di sini ada juga ya, Reichi dan Reini ini ketika Ukeireru dan Hakiri Kotainai. Jadi 1 dan 3 dikombinasikan, Kumi Awase di sini, atau 2 dan 3. Ya. Jadi yang pertama misalnya gimana minasang? Bersama-sama, Kaconya ngomong apa tuh? Kaco bilang, ayo minasang, do desu ka? Marason? Marason Marason kan kanso kana? kanso Kanso standar. datte. Sugoi ne. Jawabannya? Arigatou gozaimasu. Konkai wa? Konkai wa? Tenko ni Tenko ni Mareta node. Megumareta di sini kan menyampaikan okage desu ne, berkat ya, berkat di lagi ngomongin apa sih minasang? Marathon kanso standar de sugoi ne. Kanso kanzen ni hashiru. Goal finish made bisa lari sampai bisa lari sampai finish ya maksudnya ya. Kalau saya berapa puluh meter udah capek ya. Marathon kanso standar de. Ini dia muji ke Jessica gitu ya. Katanya bisa sampai finish ya. Keren ya gitu ya. Oh, terima kasih. Dia ngomong berkat desne. Nah, berkat siapa? Berkat Cuaca. Cuaca desne di sini ngomongnya cuaca desne karena ya faktor luck aja sih karena cuacanya bagus gitu maksudnya gitu ya. Berkat ya cuacanya gitu ya. Mungkin kalau nggak cerah mungkin saya nggak bisa sampai finish. Yang kedua yaitu ketika ukeirenai tidak menerima dan hakiri kotainai desne maksudnya menyangkal gitu ya. Contohnya gimana minasang? Dikit lagi. Shogi. Apa? Shogi. Shogi. Yoi ne. Iya. Iya. Takoto nai yo. Chisai koro kara desu yatte takara. So desu ne. Tadi kan contohnya shogi desu ne. Jadi kalau misalnya untuk permainan biasanya dia ngomongnya adalah nanyanya suyoi desu ne. Memujinya dengan kata suyoi desu ne. Misalnya tadi igo suyoi ne, shogi suyoi ne. Iya, tashita koto nai yo. Enggak kok gitu ya. Chisai. Nah, ini di sini kei desu ne menjelaskan prosesnya apa? Bahwa dia sudah main catur dari kecil gitu ya. Chisai koro kara chess yatte takara. Saya dari kecil main catur sih. Jadi maksudnya maksudnya ya bukan hal yang inilah, maksudnya B aja gitu ya. Kei desu ne, kei setsume suru. Nah, ini terakhir adalah ini ya minasang. Jadi minasang perhatikan ya. Jadi home kotoba wa ukeirenai toki wa tsuyo sugiru hyogen wo sakeru hitsuyo ga arimasu. Jadi ada perlunya untuk menghindari ekspresi yang terlalu kuat, terlalu kaku jadinya ya. Misalnya gini. Di sini terlalu kakunya di mana? Minasang perhatikan di sini terakhir nih minasang. Do desu ka? Di sini kan tadi ketika kita ukeirenai ya. Jangan langsung ngomong cantik ya, enggak cantik. Kalau kan jadinya iya sih maksudnya saya humble, tapi kalau langsung ngomong enggak gitu kan jadinya malah menyangkal ya, menolak pendapat. Contohnya gimana di situ minasang? Maria-san wa ji ga jouzu desu ne. Di situ dia jawabnya apa? Iye heta desu. Iye heta desu. Aneh nggak coba dibaca ya? Iye heta desu. Satu lagi, 2 lagi. Tina, atama ii ne. So janai yo. Janai yo. Anri no tsukutta kare oishii ne. Di situ dia ngomong Iya, oishikunai yo. Ya jadi jawabnya jangan kayak gitu ya. Itu kan terlalu. Iya itu keirenai bagus sih maksudnya kita mungkin maksudnya humble ya. Tapi jadinya tsuyo sugiru hyogeng desne itu terlalu gimana sih maksudnya saya ngomong apa namanya? Mengejek bukan sih saya jadi. Iya jadi kayak
saya beneran loh memuji ini bagus ya tulisannya, kok malah jadi iye heta des. Nah, harusnya gimana minasang? Harusnya adalah iye ditambah apa tadi? Dari tadi kita kayaknya ngomong nih. Iye so Soita apa? Sonakoto arimasen. Sona desne, ini jangan ketinggalan sonanya, jadi jangan heta desne langsung kamu Jozu ya, malah balasnya iye heta des. Jadinya kan kesannya kayak yang memuji juga. Oh gitu. Sonna koto wa nai desu ne. Sonna koto wa arimasen gitu ya. Tina atama ii ne. Jadi jawabannya apa nih? Sonakoto nai yo. Sonna koto nai yo. Jadi bukan iye. So janai yo. So janai yo. Terus satu lagi gimana? Anda sudah tsukutta kare oishii ne. Iya? Iya. Sonna oshiku nai yo. Iya, intinya artinya adalah lupa memakai sonani desu ne ya. Jadi jangan langsung jozu jadi heta gitu ya. Oishi jadi oishikunai. Terus atamai jadi sojanai desu ne, tetapi pakai sonna koto gitu ya. Sonnani. Sonna koto nai yo paling gampang itu ya, yang sering kedengaran kan pasti itu ya, sonna koto arimasen. Kadang suka ada yang iseng nih orang Jepangnya jawabnya sonna koto aru yo. Ini kan lawannya naik kan ada aru di sini ya, ya kan? Ya, kadang mereka ini balik ya. Kalau orang yang agak kocak gitu malah dibalikin lagi. Sonna koto aru yo gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi memang home kotoba ini tadi tidak ada kihong phrase-nya ya, tetapi banyak strategi yang bisa kita sampaikan ketika kita dipuji atau memuji ya. Jadi banyak sekali kosakata yang tadi kita nggak tahu nih maksudnya apa ya. Memang namanya homeru kan pasti ada hubungannya dengan kokoro ya. Jadi hyogen, ada hyogennya di sini. Ada makna yang tersembunyi kayak tadi yang kagiri des. Biasanya minasang bisa cari tuh maksudnya apa sih kagiri gitu ya. Yang tadi saya nemu kagiri itu yang pakai kagiri des katanya jangan ditulis di email. Jangan ditulis di untuk apa ya? Untuk bahasa tulis. Jadi sebenarnya lisan tadi itu ya, yang kagiri des nih. Seperti itu, baru itu sih yang saya temukan. Gimana? Secara tulisan nggak mungkin orang bilang apa tulisan nggak nulis kagiri soalnya. Iya sih benar ya. Secara tulisan nggak mungkin ngomong kagiri des itu ya, makanya tadi ada tulisan kalau untuk yang bahasa tulis nggak bisa ditulis. Tadi ureshi kagiri des ya. Apa namanya? Urayamashi kagiri des ya. Gitu. Benar ya, menarik ini ya minasang ya. Saya juga pengen tahu nih kagiri maksudnya apa gitu ya. Bisa buat penelitian juga ya kalau mau meneliti tentang kagiri des nih. Kalau mau ini apa? Kalau boleh saya kasih 2 contoh lagi yang bukan kagiri tapi mirip kayak gitu. Apa tuh? Shiroi, Kanggo. Ini misalkan mau memuji seorang misalkan pacarnya orang ya, misalkan pacar orang ngelihat mukanya ii hito desu, ii hito mitai desu ne, ii hito desu ne mitai. Padahal nggak tahu kan kita itu bilang itu orang baik apa enggak gitu. Tapi kenapa orang Jepang bilangnya ii hito so desu ne gitu? Kenapa bilang sepertinya orang baik gitu? Karena nggak ada yang bisa dipuji gitu. Orang kaya juga enggak, mukanya juga biasa-biasa aja. Ya udah, bilang aja hito so desu ne gitu. Hito so gini ya. Itu juga tadi bilang basa-basi gitu ya. Basa-basi ya. Gitu. Atau enggak seperti gini juga ada. Kamu mau pacaran cowok seperti apa gitu ditanya gitu. Ii hito nara dare demo ii desu gitu ya. Tapi ini berarti bukan orang baik gitu. Arti sebenarnya dia harus kaya dan mukanya ganteng, terus tinggi, dan terakhir orangnya baik. Nah, memiliki arti seperti gitu. Oh gitu ya. Jadi ih hito nara apa tadi Teruki-san? Ih hito so nara dare demo ii desu. Misalkan ngomong seperti itu ya cewek. Iya. Berarti artinya harus ganteng, tinggi, punya uang. Dan terakhir baik. Nah, itu loh. Hito nara gitu ya, dari demo ides. Tadi kayaknya ada yang kurang. Hito nara ya. Hito apa tadi? Ya ini
Yasashi hito nara, どっちかというと、優しい人なら gitu. Dari Timo Dari ide. Timo Ides gitu. Nah, Ya. tapi ya itu memiliki arti yang lebih gitu. Tadi juga bisa Susah melihat ya? pacar orang, aduh ganteng juga enggak, aduh punya uang juga enggak. Yasashi na hito desu ne. Karena gak ada kata-kata yang mau dikeluarkan, mau muji, jadi orang bilang yasashi na hito desu ne. Nah, ini artinya berarti dia gak ada apa-apa gitu. Gitu ya. Jadi apa namanya? Justru di balik kata-kata itu ada makna tersembunyi ya, bahwa dia pengennya sebenarnya ya lebih dari itu ya. Ya pengennya yang good looking, ya yang ataupun tidak ada gitu loh yang mau dipuji gitu. Gitu ya. Hito nara dari Temo desu yo. Tapi itu nara dari Temo desu ya, tapi ya itu. Hitonya ini banyak ya, hitonya permintaannya banyak, harus misalnya harus permintaannya banyak, harus. ataupun begitu dikenalin yasashi na hito desu ne gitu, sama yasashi na, tapi padahal baru ketemu nggak mungkin tahu kan dia yasashi apa enggak gitu. Ya kan karena pakai so itu kan nggak langsung ini kan, yasashi. Iya itu. Kecuali yasashi desu ne kan gitu ya. Karena belum dirasakan, jadi ngomongnya pakai so desu ne. Nah hito desu ne. Kalau misalkan dia ganteng bakalan bilang, kakoi ito desu ne, saya katakan ito desu ne gitu kan ngomongnya. Tapi karena gak ada hal yang mau diomongin, gak ada yang mau dipuji, jadi orang Jepang pakai kata-kata yasashi na hito desu ne gitu. Oh gitu ya, jadi karena tidak ada hal. Nah ini penting juga nih minasang ya, jadi ini banyak banget belajar dari Teruki juga ya, karena tidak ada hal yang dipuji misalnya dari seseorang nih ya, dia bilangnya misalnya yasashi so desu ne, yasashi so hito desu ne gitu ya, juga bisa ya. Iya. Karena misalnya orang ini B aja gitu ya, cakep enggak, good looking juga enggak, kaya juga enggak, keren juga enggak gitu ya. Cuma dibilang yasashi so hito desu ne. Jadi kalau dibilang kayak gitu justru malah tanda tanya gitu ya. Tanda tanya. Saya nggak ada apa-apanya ya bagi dia. Oh ya udah. Ya udahlah, biarin memang begitu ya, apa namanya? Karakternya seperti itu ya. Jadi memang ada makanya ini penting dalam shakai ni okeru nihongo communication ya, karena susah juga ya, susah gampang kan, pada akhirnya kita bisa paham kan itu susah gampang ternyata kan. Kita mungkin kalau belajar secara tekstual buku saja kan nggak ada rasanya ya. Ternyata kalau misalnya kita lihat di sini, oh ternyata banyak banget tuh makna yang kita tuh nggak tahu ya di dalamnya gitu ya. Hai. 他にも真面目そうですねとかそういう言葉が使える。そうなんですか。真面目そうですねgitu. Itu kan secara bukan tampilan tapi secara tidak tampil, maksudnya bukan secara penampilan kan gitu. Bukan secara gaikeng maksudnya gitu ya. Iya. Bukan secara penampilan luar atau gimana, tapi cuma ya umum aja lah ya, yasashi so to ka majime so to ka ya, seperti itu. Iya, terima kasih ya Teruki-san untuk namanya banyak banget pelajarannya yang kita bisa dapat ya minasang ya. Jadi gampang-gampang susah ya memang strategi komunikasi dengan orang Jepang ya. Nah, minasang kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup ya atau chat ke saya, nanti kita bisa belajar bareng. Iya, gimana? Ada pertanyaan? Saya suka dengar yang belakang ganti nah, itu biasanya buat apa ya? Yang apa? Gimana? Nah, oh ya, nah itu tadi untuk menekankan saja sih sama kayak ne, cuma nah itu biasanya dipakai untuk cowok gitu ya. Sama kayak ne, sama saja seperti ini. Cuma nah ini bisa lebih dipakai ke laki-laki ya. Kalau nah desne iya atau kana desne. Mana ya tadi ya nah ya? Ada ya nah ya. Nah desne. Tadi ada ya di mana ya? Ini misalnya nah desne. Nah. Kalau misalkan nah itu mau dibikin kata kasarnya tinggal ganti sonnani oishiku ne yo. Orang Jepang bilangnya. Oishiku ne yo, nani ne yo tuh. Sonna kanji. Kalau ne itu kan kayak nai gitu bukan sih? Nai. Iya kan? Iya. Iya, kata-katanya. Sonnani oishiku ne yo. Sonnani kakkoyoku ne yo. Seperti itu, agak kasarnya gitu. Iya, ne tadi misalnya suku ne yo gitu kan ya. Kalau tadi yang ditanya ne yo. Ne bisa ya.
Kalau tadi yang ditanyain Stefano ini kan ya masalah na ini ya. Jadi kalau na itu bumatsu desnya yang di akhir kalimat sama seperti ne, cuma memang na itu banyak. Gitu ya, bukan? Danse desnya ini kan danse wa bumatsu ni ne no kawari ni na tsukau koto mo arimasu. Jadi kalau danse bisa pakai na desnya. Seperti itu ya. Desu ka minasan, seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lagi. Waktunya sudah habis ya. Hai, mo jikan to narimashita node, soro-soro owari ni shitai to omoimasu. Minasan arigatou gozaimashita. Otsukaresamashita. Ochira koso. Arigatou gozaimasu.